Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Semoga Sobat Ngeteh selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum sudah sampai dalam tayangan 27 episode. Terima kasih yang sudah like, share, and subscribe-nya yang telah menjadi penyemangat dalam menyajikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Alhamdulillah masih bersama saya Nova Bagaskoro bersama Bapak Advokat Joko Sutarto SH. Selanjutnya saya akan membacakan kiriman pertanyaan dari Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum, di mana pertanyaannya adalah salam ngeteh untuk kita semua. Kita terkadang mendengar visum dan autopsi pada saat kita berada di rumah sakit. Namun yang menjadi teka-teki buat saya adalah apakah yang menjadikan pembeda antara visum dengan autopsi? Terutama autopsi pada Brigadir J, yang mana saat ini perkaranya sedang hangat-hangatnya. Untuk itu, mohon dijelaskan pengertian visum dan autopsi, serta apa fungsinya. Selanjutnya, kepada narasumber kami persilakan, serta tak lupa tonton sampai akhir. Baik Mas Bagas, di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, kita bisa bertemu lagi dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Lusa kami baru saja ada giat di Badan Reserse dan Kriminal atau sering disebut dengan Bareskrim Polri di Jakarta. Setelah pulang dilanjutkan aktivitas hobi olahraga, yaitu olahraga badminton. Karena sebagai seorang advokat yang kegiatannya cukup full, baik itu di luar kota maupun kegiatan perkara yang ditangani, baik itu eksekusi, baik itu gugatan perdata, baik itu membuat pledoi dan sebagainya, dibutuhkan yaitu energi dan stamina yang cukup prima. Baiklah, Mas Bagas, memang terkait perkara Brigadir Yosua dan Barada E atau Richard Eliezer Budiang Lumiu cukup menyita perhatian publik. Maka tidak mengherankan kadang kita melihat di tayangan televisi maupun media cetak ini cukup ramai dibicarakan. Bahkan media Tempo.com tanggal 21 Juli 2022 memberitakan diantaranya sebagai berikut. Keluarga Brigadir Yosua meminta dilakukannya otopsi dan visum et repertum ulang, serta menolak otopsi dan visum et repertum yang sebelumnya lantaran di bawah intervensi pihak tertentu. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan dari Sobat Ngeteh yang sederhananya yaitu terkait dengan visum maupun otopsi dalam perkara pembunuhan. Perlu kita ketahui bersama bahwa setiap tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan bagian tubuh dikenal dengan namanya visum. Tindak pidana yang terkait misalnya kekerasan fisik, penganiayaan, pembunuhan, kekerasan mental, bahkan kekerasan seksual. Dan seperti biasa kita ingin memberikan pengantar terkait dengan pengertian visum sebagai berikut. Visum adalah laporan tertulis dikeluarkan oleh penyedia layanan kesehatan yang didasarkan atas pemeriksaan pada diri korban kekerasan seksual, fisik, atau mental. Nantinya akan ada pemeriksaan kesehatan baik psikis maupun fisik terhadap korban yang diperiksa. Penggunaan laporan visum ini akan berguna sebagai alat bukti
bahkan juga bisa digunakan untuk membantu mencari pelaku jika masih belum ditemukan. Visum sendiri sudah tertulis di dalam pasal 133 ayat 1 KUHP mengenai permintaan keterangan ahli. Untuk melakukan pemeriksaan visum perlu didasarkan atas permintaan penyidik terlebih dahulu. Jadi, cara melakukan pemeriksaan visum harus didasarkan atas permintaan pihak kepolisian. Cara melakukan pemeriksaan visum tersebut perlu dilakukan dengan cara membuat laporan di kepolisian terlebih dahulu. Nantinya penyidik atau hakim akan mengajukan permintaan untuk melakukan visum. Kemudian dari pihak layanan kesehatan akan melakukan pemeriksaan kepada korban secara menyeluruh. Pengertian visum sudah disampaikan dengan jelas, baik pengertiannya maupun dasar hukumnya. Selanjutnya, apa fungsi dan autopsi terkait dengan perkara pidana? Untuk itu mohon penjelasannya. Baiklah Mas Bagas, terkait dengan pokok pertanyaan dari Sobat Ngeteh, yaitu apa beda dan fungsi visum dengan autopsi. Maka kita akan memberikan pengertian terlebih dahulu sebagai berikut. Perbedaan visum dan autopsi. Visum itu dilakukan pada luar tubuh. Bisa dilakukan pada mereka yang hidup maupun meninggal. Namun, autopsi hanya dapat dilakukan kepada mereka yang sudah meninggal. Visum dari luar. Apa yang nampak saja dilakukan. Kalau autopsi untuk melihat lebih jauh ke dalam. Misalnya dipukul. Apakah berakibat tulangnya patah? Kalau patah, seperti apa? Atau luka ditusuk. Mana organ yang kena? Dari luar terkadang tidak tampak. Sedangkan korban meninggal. Jadi, untuk mengetahui korban meninggal secara medis. Selain itu, visum memiliki kepanjangan visum ad repertum. Artinya, keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang, yaitu aparat penegak hukum. Ini bisa menjadi salah satu alat bukti yang sah di mata hukum. Visum ini memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Sementara itu, autopsi metode untuk membuktikan cara meninggalnya seseorang atau penyebab kematian seseorang. Biasanya autopsi diadakan karena masih adanya misteri atas meninggalnya seseorang. Sebagaimana tercantum dalam pasal 133 sampai dengan 134 KUHP, bahwa pelaksanaan autopsi oleh penyidik karena adanya kecurigaan yang menyebabkan korban meninggal secara tidak wajar. Dan oleh karena dalam pembuktian sangat diperlukan dan tidak mungkin dihindari lagi. Nah, sedangkan forensik selalu dikaitkan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana. Sehingga autopsi forensik merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan terhadap mayat yang diduga meninggal akibat sesuatu yang tidak wajar. Dengan demikian, fungsi visum ad repertum
dan hasil otopsi forensik dalam tindak pidana dapat menjadi alat bukti surat, namun juga bisa menjadi alat bukti keterangan ahli ketika hasil tersebut dijelaskan oleh ahli dalam persidangan. Keduanya bukan menggambarkan atau mendeskripsikan apa yang dilakukan tersangka atau terdakwa, namun menguraikan apa yang terjadi pada diri korban. Sekarang pertanyaannya, alat bukti itu berfungsi untuk apa? Alat bukti berfungsi sangat penting dalam proses persidangan, dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Sebagaimana dalam pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP yang selengkapnya berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kemudian bisa menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah yang disebut dengan alat bukti yang sah? Alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti itu pun harus kualitatif dan terkait dengan perkara yang sedang disidangkan. Demikian tadi kepada sobat ngeteh ngebahas tentang hukum, informasi terkait dengan visum dan autopsi. Semoga informasi yang kami berikan bisa memberikan tambahan wawasan atau kajian ilmu. Terima kasih. Sobat ngeteh ngebahas tentang hukum. Demikian tadi kupas tuntas terkait pengertian visum dan otopsi serta apa fungsinya. Seperti biasa sebelum ada kesimpulan di akhir acara ini, saya akan menyampaikan pesan sebagai berikut. Kejelian dan kecermatan mengungkap penyebab terjadinya kejahatan dapat mengungkap tindak kejahatannya sebenarnya. Terima kasih. Tonton kesimpulan dari kami setelah ini. Nova Bagaskoro, 25 Juli 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.